Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Rajab tahun 1441 Hijriah atau 3 Maret tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah membahas bagian yang ketiga di dalam kitab ini, yaitu bagian bab akhlak. Kemudian dari bagian yang ketiga di dalam kitab ini, bagian bab akhlak, bahasan kita adalah membahas pasal yang ke-12 di halaman 318, dan ini merupakan bagian yang terakhir dari bab 3 dari bab akhlak. Sebelum meninggalkan pembahasan ini, penulis rahimahullah ingin mengingatkan kepada kita semua di pasal yang ke-12 tentang akhlak-akhlak tercela, setelah sebelumnya dibahas akhlak-akhlak terpuji. Dan Masya Allah, ya, kita ikuti penjelasan penulis rahimahullah, tidak terasa sudah sampai bagian terakhir di bab yang ketiga. Kalau saya tidak salah, mungkin saya pernah sampaikan salah seorang yang hadir di kajian salah seorang syekh mengkaji Sahih Bukhari. Kemudian salah seorang bertanya, "Wahai syekh, orang sudah nyampe ke bulan, sementara kita masih gini-gini aja, masih kajian kitab Sahih Bukhari." Akhirnya syekh tersebut menjawab, "Wahai fulan, makhluk nyampe makhluk itu suatu hal yang biasa. Orang itu makhluk, bulan itu makhluk. Ini satu hal yang biasa, makhluk bisa nyampe makhluk. Adapun kita hadir di sini, kita makhluk, kita ingin mencapai kepada Tuhan. Kita ingin ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun engkau wahai penanya, engkau nyampe bulan juga kagak, nyampe Allah juga kagak. Engkau enggak bareng sama kita di sini. Engkau meleng." Nah, dijawab demikian oleh syekh tersebut. Maka tidak terasa kita hadir, dan mudah-mudahan niat kita hadir ikhlas karena Allah semuanya. Kita sudah sampai di bagian terakhir di bab yang ketiga ini. Sekarang kita simak pembahasannya tentang akhlak tercela. Ada beberapa yang dibahas oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, ada pembahasan tentang akhlak tercela, yaitu akhlak zalim. Kemudian nanti akan datang pembahasan berikutnya, akhlak tercela, yaitu akhlak hasad. Kemudian yang lainnya ada akhlak tercela, ada akhlak curang. Kemudian akhlak tercela yang lainnya ada riya, ada ujub, dan seterusnya. Nanti akan dibahas satu persatu insyaallah. Sekarang kita perhatikan pembahasan yang pertama terlebih dahulu, yaitu
akhlak tercela berupa akhlak zalim. Di sini yang pertama disampaikan oleh penulis rahimahullah terkait akhlak tercela, bahwasanya seorang muslim ya terkait akhlak tercela berupa kezaliman, bahwasanya seorang muslim dia itu harusnya nggak zalim sama orang. Jadi orang muslim itu tidak menghadirkan kezaliman, dan orang muslim itu tidak menerima kezaliman. Artinya zalim sama orang enggak, dizolimin juga jangan. Itu orang muslim. Jadi orang muslim itu dia tidak menzolimi dan dia tidak dizolimi. Artinya orang muslim tidak menghadirkan kezoliman, dan dia juga nggak bisa nerima dizolimin sama yang lain. Kenapa demikian? Karena yang namanya zalim, di sini disebutkan ada 3 nanti akan disebutkan. Yang namanya zalim itu tiga-tiganya itu haram. Zalim yang 3 nanti akan dibahas. Ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada orang lain, ada zalim kepada diri sendiri. Nah, jadi yang pertama kali diingatkan oleh penulis rahimahullah, yang namanya orang Islam itu dia tidak menghadirkan kezaliman, dia tidak berbuat zalim sama orang lain, dia nggak zalim, dan dia sendiri pun tidak menerima kalau dia dizolimi. Itu orang Islam. Karena memang yang namanya zalim itu diharamkan, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Dua-duanya mengharamkan kezaliman. Maka itu kita ingat. Kita sebagai orang Islam, kita ingat 2. Kita nggak boleh zalim sama orang, dan kita juga nggak terima kalau kita dizolimin sama orang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalil pertama di halaman 319, Surat Al-Baqarah ayat 279. La tazlimun, kalian tidak zolim sama orang. Wala tuzlamun, dan kalian juga tidak terima dizolimin sama orang. Jadi zolim sama orang lain enggak, kemudian dizolimin sama orang lain juga enggak mau. Itu orang Islam. Dia memikirkan diri sendiri dan memikirkan juga orang lain. Tidak hanya memikirkan diri sendiri saja, tidak. Ya, la tazlimun, kalian wahai orang Islam, kalian tuh enggak berbuat zalim. Wala tuzlamun, dan kalian juga tidak berhak untuk dizolimi. Orang Islam enggak boleh dizolimi. Seperti yang terjadi di India, orang Islam dizolimi, ini salah sebetulnya. Nah, orang Islam nggak zolim sama yang lain, harusnya nggak boleh dizolimin, gitu. Ya makanya mungkin buat kita ya kita doakan yang lagi zolimin, mudah-mudahan mereka diberikan keteguhan oleh Allah, keteguhan hati, diberikan kesabaran, dan yang menzolimi kaum muslimin ya mudah-mudahan dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada cara yang lain. Ya, adapun cara-cara yang memang tidak disyariatkan, walaupun judulnya bela orang Islam, ya tetap kita katakan tidak disyariatkan. Tapi kalau cara-cara yang disyariatkan, ya seperti sementara yang hanya kita bisa katakan, kita doakan. Ya kita doakan, atau kalau memang bisa berupa bantuan biasa, donasi-donasi dari beberapa lembaga, mungkin bisa kita kirimkan dan seterusnya. Jadi orang Islam itu tidak zolim sama orang, dan dia tidak bisa dizolimi juga. Jangan dizolimi orang Islam. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-Furqan ayat 19. Allah berfirman, "Wa man yazlim minkum", ya barang siapa yang zalim di antara kalian, "nudhiquhu adzaban kabira", maka akan kami rasakan buat dia azab yang pedih. Ini sebagai bukti bahwa zalim itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang zalim akan diazab
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernyataan yang pertama, orang Islam tidak zalim dan dia tidak nerima kalau dizalimin juga. Dalilnya adalah firman Allah yang pertama. Kemudian pernyataan yang terakhir, zalim itu diharamkan di dalam Al-Qur'an seperti Allah katakan di dalil yang kedua, surah Al-Furqan ayat 19, barang siapa yang berbuat zalim nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis, dalil ketiga, hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi." Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman juga haram sesama kalian. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling menzalimi. Ini hadisnya aslinya panjang, sudah selesai kita bahas di kajian hari apa? Ahad subuh. Ya, kajian syarah Riyadhus Shalihin. Penjelasan hadis Riyadhus Shalihin punya Imam Nawawi hadisnya, kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini panjang dan sudah kita bahas. Apa penjelasannya? Firman Allah, aku haramkan kezaliman atas diriku. Penjelasannya apa? Allah berhak ngaramin apa aja buat dirinya, sebagaimana Allah juga berhak ngewajibin apa aja buat dirinya. Seperti di dalam ayat yang lain Allah mewajibkan buat dirinya apa? Allah wajib punya rahmat buat hamba-hambanya. Allah ngewajibin sesuatu buat dirinya. Kalau di sini Allah mengharamkan sesuatu buat dirinya. Atau misalnya dalam hadis seperti misalnya Nabi mengatakan Allah berfirman, haqqat mahabbati lilladzina yatahabbuna fillah wa yatazawaruna fillah, au kama qala. Cintaku wajib, aku wajibkan cintaku buat mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah. Wajib dapat cintanya Allah. Allah ngewajibin dirinya wajib cinta sama orang yang suka cinta sama saudaranya karena Allah. Atau Allah ngewajibin akan dapat cinta Allah orang yang saling silaturahmi, ziarah menziarahi karena Allah. Jadi di sini penjelasannya Allah ngewajibin terserah suka-suka Allah pada dirinya apa saja. Sebagaimana juga Allah mengharamkan terserah suka-suka Allah pada dirinya apa saja. Begitu juga kepada hamba-hambanya, Allah ngewajibin sesuatu kepada hambanya suka-suka Allah, dan Allah mengharamkan kepada hambanya juga suka-suka Allah. Dalam hal ini Allah mengharamkan bagi hambanya berupa kezaliman. Kezaliman hukumnya adalah haram. Itu penjelasan dalil tersebut. Penjelasan hadis, Allah berfirman, Nabi bersabda, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan kezaliman sesama kalian itu haram, maka kalian jangan saling menzalimi. Jangan heran kok di sini Allah mengharamkan atas dirinya, mengharamkan diri sendiri sih. Maka penjelasannya Allah suka-suka. Yang Allah itu ya Allah, yang Tuhan itu adalah Allah, sehingga Allah ingin mewajibkan apa atas dirinya ya suka-suka Allah. Ingin mengharamkan apa atas dirinya juga suka-suka Allah. لحظة فقط إنه حاليا صاف. Kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang kedua atau dalil yang keempat. Dalil kedua dari hadis dan dalil keempat yang ada di halaman 319. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim yang menunjukkan bahwasannya zalim itu hukumnya adalah haram. Beliau bersabda, ittaquz zulma. Jagalah diri kalian dari kezaliman. Jangan sampai kalian berbuat zalim maksudnya.
Ittaqu artinya bertakwalah kalian dari kezoliman. Maksudnya jagalah diri kalian dari kezoliman. Jangan sampai kalian berbuat zolim. Kalian harus takut berbuat zolim. Fa inna zulma, karena yang namanya kezoliman itu zulumatun, adalah kegelapan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat kita butuh cahaya. Pada hari kiamat kita butuh cahaya dan kita nggak pengen gelap. Makanya jangan lakukan yang namanya kezoliman, karena nanti pada hari kiamat di mana kita butuh cahaya, yang ada kegelapan kalau seorang itu berbuat zalim. Maka dari itu hati-hati, jangan sampai seseorang melakukan kezaliman. Dan hadis berikutnya ini Allah ingatkan ya buat yang zalim, mereka-mereka yang berani berbuat seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Man zalama qida shibrin." Barang siapa yang zalim, model kezalimannya adalah ngambil tanah orang walaupun cuma sejengkal. Ini berupa kezaliman. Tawwaqahullahu min sab'i aradin. Maka akan Allah kalungkan 7 lapis bumi ya buat orang yang demikian. Ini juga menunjukkan kezaliman hukumnya adalah haram. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak disebutkan. Oh, disebutkan setelahnya. Ya, disebutkan setelahnya. Ya, disebutkan dalil berikutnya dulu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Innallaha la yumli lidzalim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan hukuman bagi orang yang berbuat zalim. Fa idza akhadhahu lam yuflithu. Kalau Allah sudah hukum dia, maka dia tidak bisa mengelak. Dan selanjutnya Rasulullah SAW membacakan firman Allah yang ada di halaman 320 surat Hud ayat 102. Allah berfirman, "Wa kadzalika akhdhu rabbika." Dan begitulah azab Tuhanmu. Idza akhadzal qura. Apabila Allah sudah mengazab suatu penduduk negeri, wahya zalimah, dan mereka berbuat kezaliman, inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih, lagi keras. Di sini artinya apa? Ini kezaliman secara umum. Ya, kezaliman secara umum. Jadi kalau Allah sudah gerak, habis. Orang nggak bisa lari, orang nggak bisa kabur. Ya, sebagaimana sebuah cerita yang pernah saya sampaikan. Ya, salah seorang ketika kejadian di Palu, gempa bumi di Palu, orang-orang warga membahasakannya tsunami di atas gunung. Ada salah seorang prajurit TNI yang dinas ke sana, kemudian beliau cerita kepada kami, warga bilang mereka melakukan kemaksiatan di atas gunung berupa ini, itu, dan seterusnya. Warga menasihati. Kemudian mereka menjawab, nggak mungkin tsunami di atas gunung. Akhirnya Allah menakdirkan mereka digulung di atas gunung. Tsunami kejadian. Itu maksudnya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Demikianlah Tuhanmu apabila sudah bergerak dalam satu kampung, mereka berbuat kezaliman, inna akhdahu alimun syadid. Nah, Allah itu kalau sudah gerak, pedes, pedih. Ya, disebutkan apa? Warga pada lari ke tanah lapang, nggak tahu jumlahnya puluhan atau ratusan, ketelan bumi semuanya hilang, nggak ditemukan lagi. Itu cerita yang sampai kepada kami demikian. Artinya Allah kalau sudah gerak kepada mereka-mereka yang melakukan kezaliman, ya sudah habis mereka. Di sini Allah membahasakan inna akhdahu alimun syadid. Allah itu kalau sudah gerak, alim sama syadid. Bahasa kita bilang pedes. Udah nggak bisa nggak bisa mengelak lagi. Udah habis sudah. Makanya hati-hati bagi mereka-mereka yang berbuat zalim. Dan dalil terakhir terkait masalah hukum kezaliman, hukumnya adalah haram.
Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ini beliau bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Ada beberapa wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati doanya orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena antara doanya dengan Allah itu tidak ada penghalang. Ini bahaya. Ya, orang yang dizolimi bahaya doanya, hati-hati. Kita tahu ya, salah seorang sahabat yang dia dizolimi oleh seseorang, kemudian didoakan biar panjang umur, akan tapi hidupnya susah. Saya sendiri lupa namanya, di kajian Syarah Riyadhus Shalihin sudah kita sebutkan waktu itu. Ketika ditemui seorang yang sudah tua, dia borokan, ya sakit gatal-gatal. Orang-orang udah ngata-ngatain dia. Dia membahasan kena doanya salah seorang sahabat. Doanya siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas atau siapa gitu? Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Iya, yang jelas hati-hati doanya orang yang dizolimi. Antara dia dengan Allah itu tidak ada penghalang. Maka dalil-dalil ini semua menyampaikan kepada kita tentang hukum zalim. Hukumnya adalah haram. Nah, selanjutnya penulis rahimahullah setelah menyampaikan kepada kita pendahuluan tentang pembahasan akhlak tercela yang pertama, yaitu zalim, beliau menyampaikan berikutnya pembagian zalim atau macam-macam zalim. Ya, kezaliman ini bentuknya ada 3. Tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah seorang hamba dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang hamba dia zalim kepada orang lain. Dan yang ketiga, seorang hamba dia zalim kepada dirinya sendiri. Bagaimana penjelasannya? Kita simak satu persatu. Penjelasan yang pertama di halaman 320, bagian nomor 1, yaitu kezaliman seorang hamba, zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba bisa dikatakan zalim kepada Allah? Seorang hamba dikatakan dia bisa zalim kepada Allah dengan cara yang pertama, dia kufur. Dia kufur kepada Allah, sama dengan dia zalim kepada Allah. Atau yang kedua, dia syirik, ya, menyekutukan Allah. Ini juga sama dengan dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tatkala dia kufur dikatakan zalim kepada Allah? Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada Allah otomatis maksudnya. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, dia hidupnya senantiasa menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Loh, bukankah Allah Maha Kuasa? Bukankah Allah Maha Besar? Allah Maha Agung, tidak sanggup untuk dizalimi? Makna ke situ iya. Tapi makna ke sini lain lagi. Di sini Allah nyatakan orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang zalim. Sama dengan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bilang, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini mereka kafir, enggak mau beribadah kepada Allah. Berarti mereka adalah orang-orang yang zalim dan kena ancaman sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan sebelumnya. Begitu juga orang-orang yang kalau kafir, mungkin mereka nggak mau ibadah kepada Allah. Yang kedua, syirik. Syirik ini menyekutukan Allah di dalam ibadah. Ya, menyekutukan Allah di dalam ibadah. Bisa jadi harusnya dia ibadahnya kepada Allah, malah ibadahnya kepada selain Allah. Atau bisa jadi dia ibadah kepada Allah, bersamaan dengan itu dia juga ibadah kepada selain Allah. Ini juga syirik.
Dan itu berupa kezaliman juga. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya yang namanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. عذرا لا يمكنني. Nah, jadi ayat ini ya, kalau kita kasih penjelasan tambahan, ayat ini adalah sebagai penjelas firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu ada di dalam surat Surat Al-An'am ayat 82. Ya, Allah berfirman, alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka mereka mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk hidayah. Surat Al-An'am ayat 82. Di sini poinnya adalah orang beriman dan tidak mencampur keimanan dengan kezaliman. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an itu bingung, orang beriman tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Emang siapa nih orang beriman yang kadang kagak zalim, siapa gitu? Kadang-kadang ada aja kita zalim. Kadang-kadang iseng ya, ngambil peci orang, dia ngumpetin bilangnya kagak, atau ngambil pulpen orang, umpetin sendal orang, dan kadang-kadang bercanda mungkin gitu. Tapi ini kan kita udah bahas nggak boleh itu. Itulah kadang-kadang orang beriman, siapa sih yang nggak zalim sama orang? Berarti kita nggak dapat keamanan, kita nggak dapat hidayah dong, kata Umar. Bertanya kepada Nabi SAW, apa maksudnya ini? Umar asli orang Arab, paham bahasa Arab, jago bahasa Arab, tapi nggak ngerti ayat ini gitu. Akhirnya bertanya kepada Nabi SAW, kemudian sama Nabi diarahkan ke surat Luqman ayat 13. Bahwasanya yang dimaksud kezaliman, keimanan dicampur dengan kezaliman, artinya dicampur dengan kesyirikan. Bukan kezaliman secara umum. Maka di sini syirik termasuk seorang itu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik termasuk seorang itu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya poin tauhid, ya, poinnya poin tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya kecuali agar mereka mentauhidkan aku di dalam beribadah. Di dalam beribadah. Makanya kalau orang syirik, menyekutukan Allah, maka sama dengan dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan syirik ini bisa jadi tadi, harusnya dia nyembah Allah tapi dia nyembah selain Allah, atau dia menyembah Allah dan nyembah juga selain Allah, minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah. Sebagaimana orang-orang zaman jahiliyah dulu, ketika mereka minta kepada Lata, Uzza, Manat, diingatkan, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ya, kita tidak nyembah mereka, kita cuma pengen lebih mantap doang kepada Allah, karena mereka orang soleh, karena mereka ini, itu, dan seterusnya. Ini sekaligus jawaban buat orang-orang yang minta kepada kuburan para wali. Kalau dibilangin, mereka bilang kita nggak minta sama para wali, cuma pengen lebih mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama dengan jawaban orang musyrik jahiliyah dulu. Ini tetap hitungannya salah. Maka yang benar, minta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam sisi rububiyah, uluhiyah, atau asma wa sifat. Tapi kalau orang ngerti, langsung dibilang mentauhidkan Allah, langsung paham dia. Nah, cuma kadang-kadang orang kagak ngerti. Dia percaya sama Allah, tapi giliran mintanya kepada orang soleh, sehingga butuh dikasih pengertian.
Kalau begitu caranya, berarti tauhid rububiyahnya benar. Cuma tauhid uluhiyahnya salah. Kan kadang-kadang ada orang yang nyalah-nyalahin pembagian tauhid ini nggak ada zaman Nabi. Maka kita bilang sama dia, sebetulnya tauhid nggak perlu dibagi kalau orang itu ngerti. Masalahnya orang itu kagak ngerti, sehingga para ulama ahlus sunnah wal jamaah cari cara nih gimana caranya orang ngerti gitu. Contoh zaman Nabi SAW, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain, orang kafir dibilang itu langsung ngerti dia. Makanya pas belakangan ini setelah dipilah oleh para ulama, kemudian dijelaskan biar lebih mudah, baru dibilangin orang kafir zaman Nabi dari sisi tauhid rububiyah itu mereka oke. Tapi tauhid uluhiyah mereka cacat. Baru belakangan datang orang-orang yang cacat juga tauhid asma wa sifat. Makanya sebetulnya tauhid nggak perlu dibagi. Cuma kadang-kadang orang kagak ngerti, sehingga dibagi dulu baru dikasih tahu, Anda itu salahnya di poin yang ini loh gitu. Jadi bukan pembagian tauhid itu dipleset-plesetin trinitas. Itu orang kagak ngerti itu. Jadi plesetin sesuai dengan kepalanya. Para ulama nggak ada yang maksudnya kayak begitu. Nah, itulah kadang-kadang para ulama yang memperjuangkan dakwah sunnah, memperjuangkan dakwah tauhid, memperjuangkan dakwah yang hak, ada aja orang yang nggak senang, sehingga pernyataannya diplesetin kemana-mana yang memang tidak semana dengannya. Ini mudah-mudahan kita mengerti. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, zalim hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zalim hamba kepada hamba yang lain. Zalim hamba kepada hamba yang lain atau kepada makhluk Allah yang lainnya. Yaitu dengan apa? Dengan dia mencoreng nama baik, ya, menzalimi kehormatan, menzalimi darahnya, menzalimi hartanya. Itu bahasa Nabi dalam hadis yang 3 itu. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram. Seperti haramnya hari ini di bulan ini, kemudian di tanah haram ini. Gitu. Jadi kehormatan orang dizolimin. Ya, kehormatan orang dizolimin. Ya mungkin kalau kehormatan orang dizolimin, mungkin kalau yang kita kenal ya merusak nama baik, ya, atau mungkin orang digibah, orang difitnah dan seterusnya, atau badannya dizolimin, ya, dia dipukul dan seterusnya, atau hartanya dizolimin, ya, dizolimin dengan tanpa alasan yang benar. Zolim aja udah salah, ditambah lagi tanpa alasan yang benar, sama dengan maksudnya kesalahannya kuadrat. Nabi SAW disebutkan di dalil terakhir di halaman 320, hadis riwayat Bukhari. Beliau bersabda, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi." Siapa yang zalim sama saudaranya, dia zalim terkait masalah kehormatannya. Au min syai'in, atau zalim terkait masalah yang lain. Falyatahallalhu minhul yaum, maka minta halal dari sekarang, minta maaf dari sekarang. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum nanti datang waktunya dinar sama dirham gak laku, maksudnya sebelum hari kiamat. In kana lahu amalun saleh, nanti kalau dia punya amal soleh, ukhidha minhu biqadri mazlamatihi, akan diambil darinya amal soleh sesuai kadar kezolimannya. Amal solehnya nilainya 1.000.000, kadar kezolimannya 1.000.000, tadi diambil itu. Wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kalau dia nggak punya amal soleh, nanti dosa orang yang dizolimi diambil, dilempar ke dia. Nah, sebelum datang itu waktu, duit nggak laku, dinar dirham nggak laku, maka minta halal dari nia hari. Nanti bahaya di sana, zalim sama orang, belum minta maaf, yang ada nanti pahala kita dikuras. Pahala habis, yang ada kita dosa dia kita yang nanggung nanti.
Ini bahaya zalim hamba kepada hamba yang lain. Jangan sampai seorang hamba berani menzalimi hamba yang lain. Ini bagian zalim yang kedua. Selanjutnya setelah azan insyaallah. Tafadhal muazzin. La ilaha illallah. Allahu Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Tadi sudah disebutkan macam-macam kezaliman, ada 3. Yang pertama, seorang hamba zalim kepada Rabbnya, zalim kepada Allah. Ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, yaitu seorang hamba dia zalim kepada hamba yang lain, yaitu dengan dia zalim pada masalah terkait kehormatan atau darah badannya atau mungkin hartanya. Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang dia zalim sama saudaranya, baik urusan kehormatan atau urusan yang lain-lain, maka minta halal dari ini hari, sebelum nanti datang nggak laku lagi dinar, dirham. Nanti pada hari kiamat maksudnya yang ada adalah amal soleh, amal baik dengan amal buruk. Amal soleh dia bisa habis dikuras, udah habis nanti ditukar sama amal buruk orang yang dizolimi. Maka hati-hati. Kemudian terkait masalah zalim yang kedua, seorang hamba zalim kepada hamba yang lain, disebutkan hadis berikutnya di halaman 321. Hadis pertama, hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda, manik tata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi. Barang siapa yang dia mengambil hak seorang muslim yang lain dengan sumpahnya, mengambil hak orang muslim dengan sumpahnya. Lagi ngantri, dia nyelak, dia sumpah demi Allah, dia duluan. Atau misalkannya ada duit jatuh warna merah 100.000, tahu dia duitnya duit sebelahnya, tapi dia ambil. Pas dilihat sama yang lainnya, dia bilang sumpah demi Allah nih duit saya. Ya, atau yang lain-lain, ngambil hak orang lain pakai sumpah. Yang ngutang sama orang, demi Allah nggak punya utang ngakunya, dia bilang. Ngambil harta orang lain pakai sumpahnya. Nah, kalau seperti itu, dan ini banyak, hati-hati orang-orang yang seperti itu. Faqad aujaballahu lahun nar. Allah wajibin dia masuk neraka. Allah pastiin orang yang kayak gitu masuk neraka. Ya kadang-kadang kita enteng ngelakuin itu, tapi insya Allah setelah kita dengar ini hadis, mikir kita mau ngelakuin itu. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya barang siapa yang meniti satu jalan, dia keluar belajar agama dia, maka akan Allah mudahkan jalan menuju sorga. Dia dengar nih hadis, dia belajar nih hadis, akan berat dia ngelakuin ini. Akan berat dia sumpah-sumpah segala untuk ngambil hak orang lain. Maka buat mereka yang seperti itu, mungkin mereka nggak belajar agama, mungkin mereka nggak pernah dengar nih hadis, enteng sumpah demi Allah ngambil hak orang lain, Allah pastiin dia masuk neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan Allah haramkan buat dia surga. Faqala rajulun, maka salah seorang bertanya, wa in kana yasiran ya Rasulullah, walaupun sepele ya Rasulullah. Faqala wa in kana qadiban min araq, Nabi bilang walaupun hanya sebatang kayu siwak. Walaupun hanya sebatang kayu siwak.
Walaupun ya jeroan doang. Kalau Idul Adha ya walaupun jeroan doang ngambilnya, pakai sumpah-sumpah demi Allah, pada punya yang lain. Ya walaupun cuma kulit doang, kulit hewan kurban, pakai sumpah-sumpah demi Allah, padahal bukan haknya dia. Ini resikonya. Allah pastiin dia masuk neraka, diharamkan surga. Walaupun satu hal yang sepele, mungkin kalau perempuan ikat rambut, karet, ya atau yang lain-lain. Ini kita hati-hati. Kemudian di hadis berikutnya, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW beliau bersabda, lan yazalal mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Lam yazalal mu'min fi fushatin min dinihi. Seorang mukmin dia akan selalu ngerasa nyaman dalam hidup beragamanya, malam yusib daman haraman, selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim akan tenang hidupnya selama dia nggak pernah menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah. Bayangin, Wahsy ini pernah ngebunuh Hamzah. Ya, pernah ngebunuh Hamzah. Pada waktu itu dia kafir, bukan orang muslim ya. Waktu itu dia kafir. Dia jadi penembak jitu kalau sekarang, dulu penombak jitu. Ya, Hamzah dilempar tombak, kena di dadanya, mati sama Wahsy. Nabi SAW kalau ngelihat Wahsy, 4 aja bawahnya. Ya, Wahsy pernah ngalamin bunuh orang, ketemu sama Nabi jadi gak enak sendiri gitu. Ya, sama seperti ketika saya di Riau itu ada salah seorang tokoh masyarakat cerita, waktu itu pernah kejadian harimau bunuh orang di perkampungan itu. Nah, kemudian harimaunya besar tuh diangkat 20 sampai 30 orang. Besar sekali harimaunya. Nah, waktu itu yang ngebunuh, yang pengen harimaunya diburu di situ, di tempat kejadian dia ngebunuh orang. Kemudian yang pengen membunuh ada 2. Yang satu pemanah jitu. Yang satu dua-duanya penembak jitu. Cuma yang satu sipil, yang satu tentara. Ya, yang satu sipil, satu tentara. Dua-duanya penembak jitu. Akhirnya kalau saya tidak salah ketika jam 3 pagi ditungguin di atas pohon dan seterusnya, dilihat ada suara harimau datang. Kemudian yang sipilnya ini penembak jitu lihat harimaunya gedenya segitu gede, langsung keringat dingin, nggak kuat lagi dia narik tembakan. Tapi yang tentaranya ini Masya Allah, dia lihat itu harimau dibidik, kemudian kena pas di kepalanya. Harimau itu diam aja dia, langsung dia tidur. Saya tanya kenapa itu harimau diam? Ya kalau bahasa tokohnya itu dia bilang harimau kan raja hutan. Kalau dia ditembak dia teriak, ya malu-maluin gitu kan. Akhirnya dia ditembak udah mati aja gitu. Udah dia mati, diam aja langsung tidur gitu. Dia mati, digotong orang 30. Yang saya maksud adalah dari cerita ini, itu harimau kenapa kok bisa mati, bisa datang lagi ke situ? Menurut warga di situ yang namanya harimau, itu dia kalau udah bunuh orang dia ngerasa bersalah gitu, hidupnya nggak nyaman, jadi dia keliling-keliling aja di situ. Makanya kepercayaan mereka itu mesti bakal datang lagi tuh harimau. Nah, di sini Nabi mengatakan orang mukmin selama nggak pernah menumpahkan darah orang, hidupnya nyaman, tenang. Ya mungkin kita nggak ngerasain ya, seorang pembunuh yang sudah bertaubat, ya bawaannya ya begitu berat, lumayan berat taubatnya gitu. Hidupnya nggak nyaman, hidupnya digandrungi rasa ini, rasa itu, karena udah membunuh orang gitu. Gimana rasanya, udah serba salah. Tinggal dia nguatin diri gitu. Mungkin kalau kalau dirinya nggak kuat, mungkin dia bunuh diri sendiri kan, seperti itu. Nah, di sini Nabi mengatakan orang beriman dia akan senantiasa nyaman hidup beragama selama dia nggak pernah ngebunuh orang.
Ya, atau mungkin inilah adik kakak. Saya punya adik dulu kadang-kadang salah paham, berantem, atau mungkin kalau laki itu kan tonjok-tonjokan gitu kan. Jadi kalau udah adiknya nangis kayak ngerasa bersalah gimana gitu. Itu padahal cuma anak-anak ya. Ini Nabi mengatakan, seorang mukmin selama dia nggak numpahin darah orang, ya hidupnya insya Allah nyaman-nyaman aja. Tapi kalau dia udah berani gampar orang, nonjok orang, ketika dia bertobat dia nggak akan ngerasa sedih sekali gitu, akan ngerasa bersalah gitu. Maka di sini Nabi mengatakan, zolim itu nggak bikin nyaman. Nabi pengen ngasih tahu, zolim nggak bikin nyaman. Ya kalau informasi dari teman-teman yang ikut pendidikan, itu biasa setelah pendidikan katanya dilibur-liburin berangkat gitu Pak ya. Nah itu ya gitulah istilah kira-kira seperti itulah gambarannya. Ya, kita habis zolim sama orang kita nggak nyaman. Makanya hindari yang namanya ya kezoliman. Tapi kita nggak tahu, nggak bilang pendidikan itu zolim sama orang, wallahu alam ya. Artinya di sini kita pengen kasih tahu kalau kita zolim sama orang itu nggak bakal nyaman kita punya hidup. Tapi kalau kita masya Allah kita baik, nggak zolim sama orang, insya Allah bawaannya nyaman-nyaman saja. Ya sebagaimana harimau tadi nggak nyaman dia, habis bunuh orang, ya, keliling situ sampai dibunuh lagi dia. Nah itu binatang, apalagi manusia. Dan yang terakhir ditutup dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ini sebagai penjelas pembahasan sebelumnya. Ya, orang Islam atas orang Islam yang lain itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Ya, orang Islam atas orang Islam yang lain itu haram tiga-tiganya tadi. Haram darahnya, artinya nggak boleh zolim sama orang lain. Sebagaimana dia juga nggak menerima dizolimi. Begitu juga dengan harta dan kehormatannya. Nah, ini sudah pernah dijelaskan panjang lebar juga insyaallah. Kemudian bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir, yang pertama tadi seorang hamba zalim kepada Allah, yang kedua seorang hamba zalim kepada hamba yang lain. Bagian yang terakhir seorang hamba zalim sama dirinya sendiri. Bagaimana caranya seorang hamba zalim sama dirinya sendiri? Apa maksudnya seorang hamba zalim sama dirinya sendiri? Maksudnya adalah dia nyakitin diri sendiri. Dia ngotorin diri sendiri dengan cara apa? Dengan cara dia bikin dosa. Sama aja dia ngotorin diri sendiri. Atau dia melakukan tindak kejahatan, kriminal dan yang lain-lain. Sama dengan dia mencoreng diri sendiri. Atau ketika dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ini juga sama dengan dia zolim sama diri sendiri. Atau harusnya dia sholat, dia kagak mau sholat. Harusnya dia ibadah, dia kagak mau ibadah. Ini sama dengan zolim kepada diri sendiri. Dan kita tahu, sebagaimana dibahas pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya kita punya badan, ini badan kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah udah ngasih amanah. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Badan ini kalau waktunya ibadah harus ditenteng badan ini buat ibadah. Ambil wudu, sholat. Badan ini kalau waktunya kerja harus dipaksa badan ini digeret biar dia kerja gitu. Badan ini ketika waktunya belajar, kita memperdalam ilmu agama kita, harus digeret badan kita untuk mau belajar. Karena apa? Ini semua amanah. Jangan orang membahasakan badan gua gitu, jangan. Karena badan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dipelihara. Kapan badan itu dikasih makan, dirawat. Kemudian ya sebagaimana juga hati. Hati butuh makanan, butuh dirawat ya, dengan kita mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan seterusnya. Maka tatkala seseorang tidak seperti itu, ya sama dengan dia zalim sama diri sendiri. Ketika dia ujung-ujungnya salah, ujung-ujungnya dia di sononya, nauzubillah, di akhirat dia sengsara begitu, maka lihat Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 57. Wa ma zalamuna, kata Allah. Mereka kayak begitu itu enggak ngezolimin kita, kata Allah. Mereka enggak mau sholat, itu enggak nyakitin kita kok. Mereka enggak mau ibadah, mereka enggak mau ke masjid,
mereka nggak mau belajar agama, mereka nggak mau tahu perintah Allah, larangan Allah, itu nggak nyakitin kita, kata Allah. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Dengan seperti itu mereka yang zolim sama diri mereka sendiri. Nggak mau tahu perintah Allah, nggak mau tahu larangan Allah, nggak mau tahu agama. Dengan seperti itu sama dengan mereka zolim dengan diri sendiri. Maka mereka para pelaku dosa, mereka yang berbuat kejahatan, mereka yang berbuat ini itu, yang macam-macam lah bahasa kita, itu sama dengan zolim sama diri sendiri. Ya kenapa? Karena dengan dia seperti itu sama dengan dia ngotorin diri sendiri, sama dengan dia ngegelapin diri sendiri. Kan harusnya ambil wudhu biar cahaya, biar mukanya terang gitu katanya. Dia nggak mau ambil wudhu, dia nggak mau sholat, sama aja dia ngegelapin muka sendiri. Harusnya dia mau ibadah gitu. Sehingga dengan dia seperti itu, malah yang lebih pas buat dia adalah laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, zalim kepada Allah juga hati-hati, zalim kepada yang lain sesama hamba juga hati-hati. Termasuk binatang. Ya, kita dengar seorang wanita yang dia zalim sama kucing. Kucing itu dikurung, dikasih makan enggak, dilepas juga enggak. Nah, ini juga sama. Atau seorang zalim sama diri sendiri. Ya, ketika dinasihatin kemudian dia nyautin aja gitu kan badan-badan dia dan seterusnya, ini tidak benar. Karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana amanah ini harus ditunaikan. Karena kalau tidak menunaikan amanah, ini orang dikasih amanah khianat, orang munafik. Allah mengatakan tentang orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya neraka. Neraka yang paling bawah. Karena kurang ajarnya mereka itu, harusnya amanah kagak amanah. Ya, wallahu alam. Ini terkait akhlak tercela bagian yang pertama, yaitu akhlak tercela berupa zalim. Ya, tadi sudah dibahas pendahuluannya dan sudah disebutkan tentang macam-macam kezaliman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari perbuatan zalim ini. Jangan sampai kita zalim sama orang, dan mudah-mudahan jangan sampai juga kita dizalimin sama orang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah besok kita ketemu materi tafsir. Sudah kita libur beberapa kali pertemuan. Insyaallah besok kita ketemu. Sementara tidak ada pertanyaan sampai nanti selesai pembahasan akhlak tercela, bisa ditanyakan sekaligus semuanya dari pembahasan akhlak yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.